Ya salah satunya pengen kolaborasi sama Queen. Tuh. Saya aja yang tua suka yang muda apalagi. Yang harus bayar royalti itu I.O, bukan penyanyinya. Soal ginian jangan tanya sama Once, malah tanya sama Once. Banyak juga I.O penyelenggara Once yang belum bayar. Menurut Wami ya, bukan menurut manajernya Once. Jangan tanya lagi ke manajernya Once. Karena manajernya Once nggak pegang data. Saya ulangi lagi, gitu ya. Jangan tanya kepada Once, karena legal standingnya nggak ada. Ya saya sih nggak ada masalah dengan Once, orang bukan melanggar ya, berniat untuk menggelapkan. Once bakal ikut di 51 tahun. Nggak ada I.O yang mau, bayarnya mahal. Mahal mana mari langsung. Sebenarnya saya lebih mau ada pengumuman yang sangat penting hari ini. Spesifik ya, saya melarang Once untuk menyanyikan lagu-lagu Dewa 19. Sejak saya ucapkan di media hari ini. Jadi tidak boleh ada konser-konser yang lain yang mengganggu yang menggunakan lagu-lagu Dewa. Ya, khusus lagu Dewa. Lagu-lagu Ahmad Dhani yang lain boleh. Saya menjaga marwah Dewa, juga menjaga kemurnian daripada konser-konser Dewa yang kita adakan setelah Lebaran seminggu 2 kali. Once nyanyi lagu Dewa di konser mana? Karena itu mengganggu konser Dewa sendiri. Gitu. I.O yang menyelenggarakan konser Dewa itu kita memberikan privilege bahwa hanya I.O Dewa 19 yang bisa menampilkan lagu-lagu ke era Dewa 19. itu pidananya 3 tahun. Masih tour. Sekarang Queen lagi tour di Amerika. Jadi role modelnya ya memang antara Toto dan Queen. Dua-duanya sama-sama vokalisnya kan. Yang Queen udah nggak punya vokalis. Kalau Toto tinggal berdua nih sekarang nih. Tinggal vokalisnya sama gitarisnya. Sama saya juga tinggal berdua original membernya kan sama Anda. Yeah. Di Queen juga tinggal berdua ya original membernya. Karena 51 tahun berkarya, ada yang belum, maksudnya ada yang belum dicapai kan dari sosok Ahmad Dhani. Banyak sih, banyak. Apa itu Mas Dhani kalau boleh tahu? Ya salah satunya pengen kolaborasi sama Queen. Tuh juga belum tercapai. Mudah-mudahan doain aja. Sudah ada pendekatannya kan Mas Dhani seperti apa? Sudah ada. Mas Dhani kembali ke konser, alasan membawa nama-nama penyanyi muda kayak Danila, Ardhito, atau mungkin Pamungkas nanti Mas? Oh iya, Pamungkas juga boleh juga. Ide bagus. Sempat collab kemarin. Ah, Alasannya apa Mas? Dari segi Ya, musik, ada potongan ada. lagu atau gimana? Ya saya rasa semua orang suka yang muda ya. Saya aja yang tua suka yang muda apalagi. Mas, sorry Mas, untuk edukasi Mas, kalau biasanya kalau royalti itu yang bayar tuh penyelenggara acara atau sang penyanyi sih Mas? Udah berapa kali saya omongin. Waktu di Wami itu saya omongin. Yang harus bayar royalti itu I.O, bukan penyanyinya. Makanya saya bilang kan ke wartawan, soal ginian jangan tanya sama Once, malah tanya sama Once. Jawabannya apa? Kan bingung gue kan. Ingat ya waktu di Wami kan saya ngomong gitu di Wami. Waktu di Wami, yang harus bayar itu I.O, bukan artisnya. Makanya jangan tanya sama Once, malah tanya sama Once. Nggak nyambung. Tadi ngeliat postingan Mas Dhani juga katanya banyak I.O yang banyak nggak lapor gitu. Ya saya juga udah banyak barusan dapat berita hari ini juga gitu, bahwa ternyata dapat laporan dari Wami bahwa banyak juga I.O penyelenggara Once yang belum bayar. Menurut Wami ya. Sekali lagi menurut Wami, bukan menurut manajernya Once. Jangan tanya lagi ke manajernya Once. Karena manajernya Once nggak pegang data, yang pegang data Wami gitu loh. Nanti tanya lagi ke manajernya Once, gimana masalahnya? Yang manajernya Once masih jawab sudah kok, mereka sudah bayar. Nah, yang punya data kan Wami gitu loh. Tapi sebenarnya kalau nyanyi lagu Dewa izin ke Mas Dhani nggak? Apa? Kalau ketika nyanyi gitu
Once nyanyi izin? Ya secara menurut hukum positif itu nggak harus izin. Hukum positif ya, bukan hukum moral loh. Ya kan? Hukum positif ya tidak harus izin. Gitu. Tapi selama ini Once Yang harus izin IO-nya, Iya. bukan izin saya tapi izin ke WAMI. Jadi jangan salah ini. Jadi emang ini perlu ada sosialisasi lah, perlu ada sosialisasi. Jadi makanya saya ulangi lagi, gitu ya, jangan tanya kepada Once karena legal standingnya nggak ada. Dia tidak mewakili IO, dia kan bukan IO, dia juga tidak mewakili pencipta lagu. Gitu. Jadi kalau Once ngomong soal royalti WAMI, royalti performing right, nah dia mewakili siapa? Dia tidak mewakili penyanyi, tidak mewakili IO yang punya kewajiban membayar royalti. Dia juga tidak mewakili WAMI yang punya kerja untuk mengkolek, tidak juga mewakili pencipta lagu gitu. Jadi sebenarnya hubungan Mas Dhani dengan Mas Panji sendiri seperti apa yang kita bisa ketahui sebenarnya baik-baik saja atau ada masalah atau gimana? Ya saya sih nggak ada masalah dengan Once. Orang sejak awal saya bilang yang harus bayar itu bukan Once, yang harus bayar itu adalah IO. Makanya di IG saya yang saya tanya itu adalah IO. Yang nggak bayar siapa nih? Gitu. lagi rame. Yang nggak bayar siapa nih? Nah rencananya kita akan bertindak lah gitu. Karena ini kan sudah melanggar sebenarnya kan. Bukan melanggar ya, berniat untuk menggelapkan. Mas, dengan ramainya berita sekarang ini, apakah Once bisa tampil juga di konser 51 tahun nanti? Mas Dhani? Agak sulit ya, karena ya harganya kan mahal. Ini sanggup lah Bang. Hah? Oke ya. Udah ya. Terima kasih ya. Gimana Mas? Maksudnya masih ada kesempatan bisa? Seperti mana? Ya Once bakal ikut di 51 tahun. Nggak ada IO yang mau, bayarnya mahal. Mahal mana mari langsung. Nah, malam-malam Mas. Loh kalau Arga Asuh kan sampai sekarang masih manggung bareng kita. Berarti Mas mampu. Mas, kalau boleh tahu kalau ketika konser di bulan Ramadan sama ketika setelah Ramadan beda atau beratnya seperti apa Mas? Kalau mengadakan konser ketika di bulan Ramadan atau sesudah Ramadan? Di bulan Ramadan ini saya nggak ada konser. Ini susah jawabnya. Tapi banyak biasanya setelah Ramadan ya. Iya. Thank you. Jadi Mas Dhani. udah. Dikit dong Mas Dhani. Politik nambah. Dikit ya Mas Dhani. Minta tanggapannya Mas Dhani perihal U20 lagi rame nih. Oh, kan, Indonesia politik. terhadap Israel, Mas Dhani ada komentar nggak sih? Iya, politikus, itu juga politik gitu. Mungkin mau menanggapi kah perihal ini Mas Dhani? Sebenarnya saya lebih mau ada pengumuman yang sangat penting hari ini. Apa tuh? Lu keluar dulu. Dikasih hal lain. Jadi saya akan mengumumkan secara pribadi menurut Dirjen HI itu ada sebuah pengumuman dari pencipta lagunya itu ada sebuah hak daripada pencipta ya. Saya mengumumkan bahwa saya melarang spesifik ya, saya melarang Once untuk menyanyikan lagu-lagu Dewa 19 sejak saya ucapkan di media hari ini ya. Saya larang Once, Michael atau Elfonda Once, disingkat IO juga bisa melarang untuk menyanyikan lagu Dewa. Kenapa? Karena Dewa saat ini sedang melakukan tour setelah Lebaran itu setiap minggu 2 kali tour bersama Dewa 19. Jadi tidak boleh ada konser-konser yang lain yang mengganggu yang menggunakan lagu-lagu Dewa gitu.
spesifik ya, dengerin ya. Once dilarang menggunakan lagu-lagu Dewa untuk performer menjadi dalam konsernya. Lagu-lagu Ahmad Dhani yang lain boleh, ya, khusus lagu Dewa. Lagu-lagu Ahmad Dhani yang lain boleh. Lagu-lagu saya yang ada di Triad atau lagu-lagu saya yang ada di Ahmad Band atau lagu-lagu saya yang ada di Reza Artamevia itu boleh. Spesifik Dewa yang tidak boleh, karena Dewa, saya menjaga marwah Dewa, juga menjaga kemurnian daripada konser-konser Dewa yang kita adakan setelah Lebaran seminggu 2 kali. Sampai kapan, Mas? Sampai saya ngumumin lagi nanti. Karena konsernya sampai Desember ini Dewa full setiap weekend 2 kali. Jadi saya nggak mau ada yang namanya Once nyanyi lagu Dewa di konser mana, karena itu mengganggu konser Dewa sendiri gitu. Saya punya sama IO yang menyelenggarakan konser Dewa itu, kita memberikan privilege bahwa hanya IO Dewa 19 yang bisa menampilkan lagu-lagu KRI Dewa 19. Jadi ingat ya, Once tidak boleh nyanyi lagu Dewa 19. Nyanyi lagu saya yang lain itu boleh. Ya. Gitu. Berarti memang sampai Desember Dewa 19 konser tanpa adanya Once juga Mas? Tidak. Oke, teman-teman, tolong pertanyaannya ke arah yang kita konsernya tanggal 2. Ya. Apa itu tolong dulu deh. Nanti saya tahu pada akhir nanti akan tutup berita ini nih. Tolong saya minta tolong sekali lagi. Tolong pertanyaannya mengarah kepada konser kita akan berapa banyak. Ya, saya minta bantuan ya. Jangan lupa. Apa itu Mas? Loh, yang berita itu tadi yang jangan lupa. Apabila Once menyanyikan Dewa, ada konsekuensinya. Ini konsekuensinya biar Ali Lubis yang ngomong. Ali. Giliran konsekuensi gue yang disuruh nih. Konsekuensinya. Nah, jadi gini, teman-teman. Kalau konsekuensi berarti kan bicara hukum. Ini pakai ini loh. Ini calon anggota DPRD nih. Promo. Nah, jadi singkat aja ya, karena bicara konsekuensi tentu kalau berdasarkan undang-undang tentu ada konsekuensi, baik itu perdata maupun pidana. Dari pidananya singkat aja saya baca, itu ada di pasal 113 Undang-Undang Hak Cipta. Pasal 113 Undang-Undang Hak Cipta, dan itu ada sanksi pidananya kalau dia melanggar pasal 9 ayat 1 huruf C, D, E, dan H, itu pidananya 3 tahun. Dan itu dendanya sekitar kurang lebih 500 juta. Kalau dia melanggar ketentuan pasal 9 ayat 1 huruf A, B, E, dan G, itu paling lama 4 tahun pidana. Nah, kalau terkait misalnya Once menyanyikan lagu tanpa izin, itu ranahnya ada di pasal 113, di pasal 9 itu terkait huruf C, D, F, dan H. Nanti teman-teman bisa coba di cross check ketentuan pasal itu. Jadi ada sanksi pidananya kalau menyanyikan tanpa izin. Bang, itu untuk kuncinya atau untuk IO-nya Bang? Sebetulnya kalau license itu bicara sehari ini sudah baik CEO maupun si personal, karena undang-undang itu nggak ada bisa kena. Misalnya kayak gini, Ahmad Dhani sudah menyerahkan kuasanya kepada WAMI, maka harus izin ke WAMI. Jadi jangan salah kaprah, royalti itu kan imbalan jasa setelah melakukan pemanfaatan. Tapi kalau nggak ada izin, kena. Jadi izin nyanyi dulu keluar, baru lo diizinkan, baru bayar royalti. Nggak boleh main nyanyi aja, udah itu nggak bayar royalti, itu tambah parah. Itulah kira-kira singkatnya. Oke? Tadi sampai pidana ada sanksi